Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Qul fi din azakumullah. Kita lanjutkan membaca salah satu usul wa adillatuha Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang ke-7. Qala Syekh Muhammad rahimahullah la tsani. Asas yang kedua. Asas yang pertama ini ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatullah. Alhamdulillah sudah kita baca. Sekarang kita masuk pada al-aslu tsani, asas yang kedua. Dari salah satu usul, 3 asas. Wa adillatuha berikut dalil-dalilnya. Qal Syekh Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mempelajari dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini bil adillatihi bi adillatihi asy-syar'iyyah, dengan dalil-dalilnya yang syar'i. Apa ini Mempelajari dinul Islam dengan berdasarkan kepada dalil-dalilnya yang syar'i. Wahwa, dan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini definisi Islam yang mencakup agama seluruh nabi dan rasul. Islam yang artinya agama seluruh nabi dan rasul, maknanya artinya adalah ini. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Al-istislam itu ziddu al-kibr wal istinkaf, kebalikan daripada enggan dan sombong. Al-istislam itu kebalikan daripada kesombongan, penolakan, keengganan. Wal-istislam lillah bit-tauhid. Seseorang yang qada lillah bit-tauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bit-tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memeluk Islam. Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir
fasayakhsyuruhum ilaihi jami'a. Ini ya makna al-istislam lillah bitauhid. Surat An-Nisa. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan billah. Al-Masih Isa putra Maryam tidak pernah enggan, tidak pernah menolak untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatu muqarrabun, tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir. Karena barang siapa yang menolak dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan sombong dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka semuanya nantinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang beristislam lillah bitauhid, maka Allah akan genapkan pahala buat mereka dan Allah akan tambahkan karunia darinya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alim. Sedangkan mereka yang menolak dan sombong dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat menyakitkan dan mereka tidak akan mendapatkan dari selain Allah satupun pembela ataupun penolong. Jadi al-istislam lillah bitauhid ini maknanya adamul istinkaf wal kibr lillah. Yani bisyirik, biibadati ghairillah. Ini yang pertama. Definisi Islam, al-istislam lillah bitauhid. Berserah diri, tidak sombong, tidak menolak. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Bukan sombong, bukan menolak, bukan enggan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Patuh. Al-inqiyad, inqada yang qadu, inqiyadan, patuh. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada perintah-perintah dan larangannya, bit-ta'ati, dengan mentaati perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Tunduk dan patuh kepada syariatnya. Taat kepada syariatnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara'ah, berlepas diri, meninggalkan kesyirikan, meyakini bahwa kesyirikan itu batil dan mengingkarinya. Wa ahlihi, dan bara'ah dari ahli syirik. Berlepas diri dari mereka, memusuhi mereka, tidak mencintai mereka, dan meyakini kafirnya mereka. Bara'ah minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ada 4 pilar makna Islam yang itu merupakan din, agama seluruh Nabi dan Rasul. Syekh Saleh, beliau mengatakan, la yakfi annaka tastaslim lillah wa tanqad lahu bit-tha'ah wa anta la tatabarra'u minasyirki wala minal musyrikin. Hadza la yakfi wa la tu'addu musliman hatta tattasifa bihadhihi sifat. Awalan istislamu lillah bitauhid, tsaniyan al-inqiyadu lahu bit-tha'ah, tsalisan al-bara'atu mimma yudadu at-tauhid wa yudadu at-tha'ah wa huwa asy-syirku
Rabi'an al-bara'atu min ahli syirki. Bitahqiqi hadhihi sifat takunu musliman. Amma idza naqasa sifatun wahidatu minha fa innaka la takunu musliman. Tidak cukup kamu berserah diri kepada Allah, kamu tunduk patuh taat kepada Allah saja, tidak cukup. Sementara kamu tidak berlepas diri dari kesyirikan, tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik, pelaku kesyirikan. Hadza la yakfi. Ini tidak cukup. Anda tidak disebut muslim kecuali Anda menyandang sifat-sifat yang 4 ini. Awalan yang pertama istislamillah bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, tidak menolak dan tidak sombong kepada Allah dengan berbuat kesyirikan. Yang kedua, tsaniyan inqiyad lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Salisan yang ketiga, al-bara'atu mimma yudhadu tauhid wa yudhadu ta'ah wa huwa syirik. Berlepas diri dari segala apa yang bertentangan, bertolak belakang dengan tauhid, bertolak belakang dengan ketaatan, yaitu syirik. Berlepas diri dari syirikan. Yang keempat, al-bara'ah min ahli syirik. Bara'ah, berlepas diri dari pelaku syirik. Dengan mewujudkan sifat-sifat ini, maka Anda menjadi seorang muslim. Adapun apabila kurang satu sifat saja dari 4 sifat ini, maka Anda bukan muslim. Apa makna bara'ah min syirki wa ahli? Bara'ah makna hal inqita' wal i'tizal wal bu'd an syirki wa ahli syirki. Al-bara'ah artinya inqita', memutus hubungan, wal i'tizal, berlepas diri, wal bu'd, dan menjauhi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Bi an ta'taqida butulana syirki fatabta'idaan. Kamu meyakini bahwa kesyirikan itu batil sehingga kamu menjauhinya. Wa ta'taqid wujuba adawatil musyrikin dan hum a'da'ullah. Kamu meyakini harus memusuhi para pelaku kesyirikan karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Fala tattakhiduhum awliya'a innama tattakhiduhum a'da'a. Kamu jadikan mereka sebagai musuh, bukan dijadikan sebagai para orang-orang yang dekat, yang dicintai. Li'annahum a'da'ullah wa li rasulihi wa li dinihi fala tuhibbahum aw fala tuhibbuhum wa la tuwalihim. Mereka itu musuh-musuh Allah, Rasulnya, dan agamanya. Sehingga kamu tidak mencintai mereka dan tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Wa innama tuqati'uhum fid din. Karena agama, kamu memutus hubungan dengan mereka, atau ta'idanhum. Karena agama, kamu menjauhi mereka, atau takut betulan namahum alaih. Kamu yakini bahwa kesyirikan mereka adalah batil. Fala tuhibbuhum bil qalbi wa la tunasiruhum bil qawli wal fi'li. Kamu tidak mencintai mereka dengan hatimu, tidak pula membantu mereka dengan ucapan ataupun perbuatan. Li'annahum a'da'u li rabbika wa a'da'u li din. Karena mereka adalah musuh. Musuh Allah, musuh agamamu. Fakaifa tuwalihim wa hum a'da'ul Islam. Bagaimana bisa kamu mencintai mereka dan memberikan loyalitas kepada mereka sementara mereka adalah musuh-musuh Islam? Makna al-bara'ah min syirki. Ini definisi Islam. Ya, definisi ini dasar ketika kita ngebahas kitab-kitabnya Syekh Muhammad, memahami mana Islam, maka pahami dengan ini. Ya, maka pahami dengan hal ini. Bahwa inilah hakikat Islam. Ya, dan makna ini ya juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim di Tariqul Hijratain, juga dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di beberapa tempat di fatwa, di antaranya di kitab Al-Ubudiyah. Definisi Islam. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, wa huwa salatu maratibah, dan Islam itu ada 3 maqam, 3 tingkatan. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Tingkatan pertama yaitu al-Islam, tingkatan kedua yaitu iman,
Dan tingkatan ketiga yaitu ihsan. Kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Ya. Dan istilah rukun ini tidak disebut dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Tetapi ada faedah dari Saleh Al-Syaikh di Syarah Arba'in. Kenapa para ulama menyebut ini rukun? Yang artinya adalah, rukun itu artinya adalah pilar-pilar bangunan yang apabila tidak ada pilar-pilar itu maka bangunan itu roboh. Tidaklah jadi bangunan. Tidak ada bangunan tanpa rukun, tanpa pilar. Ya, pilar utama. Bahasa kita sudut. Ya. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang definisi Islam, definisi iman, definisi ihsan, beliau memberi jawaban. Ya, Islam memberi jawaban ketika ditanya tentang Islam dengan 5 perkara, ditanya tentang iman dengan 6 perkara, ditanya tentang ihsan dengan 1. Maka itulah rukun. Itulah rukun Islam, itulah rukun iman, itulah rukun ihsan. Ya. Jadi ketika di dalam bahasa Arab, orang Arab itu kalau ditanya sesuatu dia akan menjawab dengan ya sesuatu yang menjadi pilar daripada yang ditanyakan itu. Tanpa pilar-pilar itu maka tidak ada sesuatu yang ditanyakan itu. Nah, sedangkan Syekhul Islam Taimiyah dalam Kitabul Iman beliau menyebutkan bahwa rukun-rukun ini ya itu adalah kewajiban-kewajiban allati yaqtasu biha Nabi Muhammad SAW. Kewajiban-kewajiban yang itu menjadi kekhususan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang melakukan kewajiban-kewajiban yang lain yang bersekutu dalam kewajiban itu Islam dan yang lainnya, maka tidak disebut Islam, iman, ihsan. Jujur misalkan, wajib. Berkata jujur, bersikap jujur, wajib. Tetapi itu kewajiban bukan khusus dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang tidak beragama pun ya menganggap bahwa kejujuran itu wajib. Berakhlak baik misalkan. Itu bukan kewajiban khusus yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang tidak beragama pun ya menganggap harus berakhlak baik. Bahkan mereka mengatakan agama tidak penting, yang penting akhlaknya baik. Rasulullah SAW. Fa arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rukun wahid kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wa inna ma kana ruknan wahidan ma annahuma min syiqqain li'anna al-ibadat tambani ala tahqiqihi ma ma'an. Fala tuqbalul ibadatu illa bil ikhlasi lillah wa huwa ma tadammanahu syahadat la ilaha illallah wa tiba'ir rasul wa huwa ma tadammanuhu syahadatu anna Muhammad Rasulullah. 2 perkara jadi 1 rukun, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Kenapa 2 perkara jadi 1 rukun? Karena semua ibadah sah apabila dibangun di atas 2 perkara ini, 2 syahadat ini. Tidak diterima satupun ibadah kecuali dengan syahadat la ilaha illallah, ikhlas, dan syahadat Muhammad Rasulullah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, yang ketiga membayar zakat, wa shaumi Ramadan, yang keempat shaum Ramadan, yang kelima haji Baitillahil Haram, dan menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Fa dalilu syahadati qauluhu ta'ala. Dalil syahadat la ilaha illallah. Syahadat ya tidaklah disebut syahadat kata
Syekh Abdul Rahman bin Hasan, syahadat tidaklah disebut syahadat kecuali apabila diikrarkan dengan lisan, berangkat dari keilmuan, dari mengetahui apa yang dia persaksikan, dan keyakinan atas apa yang dia persaksikan, serta komitmen. Untuk memeganginya. Itulah syahadat. Maka syahadat itu memiliki 4 pilar sehingga sesuatu itu disebut syahadat, disebut persaksian. 1, diikrarkan. 2, dia mengetahui apa yang dia persaksikan. 3, dia yakin akan kebenaran apa yang dia persaksikan. Yang keempat, dia komitmen. Seandainya orang itu ya mengikrarkan persaksian yang tidak dia ketahui atau yang tidak dia yakini, maka namanya persaksian palsu, dusta, seperti persaksian orang munafik di awal surat Al-Munafiqun. Atau dia tidak komitmen, maka batal persaksiannya. Dia mengetahui, dia juga yakin, tetapi dia tidak mengikrarkannya dengan lisannya, maka tidak disebut syahadah. Seperti kebanyakan orang-orang musyrikin Quraisy, fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun. Oleh karenanya syahadat itu disebut syahadat apabila terpenuhi 4 pilar ini. Ya. Ikrar yang dibangun di atas ilmu, yakin terhadap apa yang dia persaksikan, terhadap syahadatnya itu, dan dia komitmen memegangi syahadatnya tersebut. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, dalil bahwa syahadat itulah rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Bahwasanya la ilaha illallah. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat juga bersaksi la ilaha illallah. Wa ulul ilmi, dan para ulama syariah. Kata Syekh maksudnya ulama di sini adalah ulama syariah. Juga bersaksi la ilaha illallah. Qa'iman bil qisti, mansub alal haliyah. Ya, syahidallah hala kaunihi qa'iman bil qisti. Yani Allah Subhanahu wa taala ya Maha adil. Allah Subhanahu wa taala ya bersaksi dalam keadaan ya secara adil, bil qist. Dan itu sifatun kasih Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang adil. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha izzah, lagi maha hikmah, lagi maha penuh hikmah dan kesempurnaan ihkam. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin. Syahadat la ilaha illallah ini merupakan persaksian terbesar. Li'idhami syahid wal mashhud bihi. Karena kemuliaan para yang bersaksi, karena kemuliaan yang bersaksi dan kemuliaan yang dipersaksikan. Fasyahid wallahu wal malaikat wa ulul ilmi. Yang bersaksi adalah Allah, para malaikat dan para ulama syariah. Wal mashhud bihi, sedangkan yang dipersaksikan adalah tauhidullah fi uluhiyatihi. La ilaha illallah. Tauhid uluhiyah. Wa taqriru dzalik, dipertegas la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah. Ya. Kata hakun ini ya adalah khabar ya. Karena ilaha isim la nafiyah lil jins. Ya. Maka bihaqqin ini khabarnya. Dengan kita menghadirkan bihaqqin ini ya, maka kita akan menjawab ya kerancuan orang-orang yang gagal paham, yang dia menerjemahkan la ilaha illallah, ilah yakni al-ma'bud, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Bagaimana tidak ada yang diibadahi kecuali Allah?
Ya, bukankah yang diibadahi itu banyak? Ada batu, ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada pohon, ada patung, ada orang saleh, ada kuburan, ada sosok-sosok yang saleh, malaikat dan sebagainya, para nabi. Berarti mereka semua itu Allah, ya, yang diibadahi itu semuanya adalah Allah. Atau bagaimana? Maka dengan kita menghadirkan khabarnya itu hak, la ilaha haqqun illallah, ya, itu membantah kerancuan tersebut, dan penetapan khabarnya itu hak, yakni la ma'budu bihaq illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, selain Allah apabila diibadahi maka batil. Penetapan khabar dari la nafiyah, ya, itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surat Luqman dan surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sedangkan apa saja selain Allah yang mereka diibadahi, ditujukan doa dan sebagainya kepadanya, maka huwal batil, maka itu batil, tidak berhak sama sekali. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya. Di antaranya juga yang menetapkan bahwa, ya, alihah, selain Allah, apa saja yang diibadahi maka itulah batil, tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Ya, sebagaimana dalam surat Yusuf, sebagaimana dalam surat An-Najm dan yang lainnya. Jadi ini la ma'budu bihaqqin, dengan kata-kata bihaqqin ini kita menjawab kerancuan. Kita menjawab kerancuan sebagian orang yang gagal paham dalam menafsirkan la ilaha illallah. Menganggap la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, berarti semua yang diibadahi adalah Allah. Tidak. Ya. Maknanya la ma'bud, la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Selain Allah apabila diibadahi maka batil. La ilaha dan ilah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman, ya, Sulaiman, ya, Ibn Abdullah bin Abdul Wahhab, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, bahwa ulama satu kata, ulama lughah maupun ulama tafsir satu kata bahwa ilah itu maknanya al-ma'bud. Bahwa ilah maknanya al-ma'bud. Ya. Satu kata mereka. Ijma'. Ya, ijma'. Ilah itu maknanya al-ma'bud. Sedangkan mereka-mereka yang menafsirkan ilah dengan al-khaliq, menafsirkan ilah dengan ar-raziq, pencipta, pemberi rezeki, maka, ya, menyelisih ijma' dan menyelisihi ijma'nya ahlul lughah, ijma'nya ahlul tafsir, dan juga menyelisihi kenyataan, realita. Karena musyrikin jahiliyah tidak pernah, ya, memahami bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah tuflihu, yakni meminta mereka supaya menetapkan la khaliqa illallah wa la raziqa illallah, la qadir ala istira illallah. Katakan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mampu mencipta tanpa contoh sebelumnya kecuali Allah. Mereka akui semua, tapi mereka menolak. Tapi mereka semuanya menolak. Ya. Karena mereka paham bahwa yang dimaksud perintah kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah.
Makanya mereka menjawab apa? Ja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad itu akan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini, yang kita ibadahi ini, batil semuanya kecuali satu ilah. Ya. Jadi ini hal penting. Ya, dua hal penting ini. Yang pertama, ya, makna ilah. Yang pertama makna ilah ini yang membedakan ahlul Islam dengan ahlul syirik. Bukan hanya membedakan ahlul sunnah dengan ahlul kalam, asy'ariyah dan yang lainnya. Tidak. Tapi yang membedakan ahlul Islam dengan ahlul syirik. Yang kedua, khabar dari la, yaitu hakun. Ini adalah penting untuk membedakan ahlul Islam dengan ahlul syirik, dengan ahlul ilhad, dengan ahlul wahdah, wahdatul wujud, dan selain mereka. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha nafian menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah. Semua apa yang diibadahi selain Allah. Karena la nafilul jins. Dan illallah, illallah istisna mufarraq. Istisna yang didahului dengan nafi dan nakis. Istisna mufarraq. Ya. Maka dia menafikan semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah musbitan lil ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Illallah musbitan, menetapkan al-ibadah, seluruh ibadah lillahi wahdah, hanya untuk Allah satu-satunya. La syarika lahu, tiada satupun sekutu baginya fi ibadatihi, dalam ibadah-ibadahnya, dalam ibadah-ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya. Oke. Maka ini dua rukun daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ya, nafi, wa illallah isbat. Ya, dua rukun. Apabila hanya menghadirkan isbat saja, memberikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghadirkan nafi, maka tidak cukup, tidak sah. Nanti di akhir kitab akan dijelaskan makna la ilaha illallah. Di akhir kitab akan dijelaskan makna la ilaha illallah. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizahullah, beliau ketika menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah, beliau mengatakan, la ilaha illallah kalimatut tauhid wa hiya kufrun wa iman. Kufrun bit-taghut wal iman billah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ya, rukunnya ada dua, kufur dan iman. Kufur terhadap taghut, dan rukun kedua iman kepada Allah. Fi qaulika la ilaha wa iman billah fi qaulika ilallah. Kufur kepada taghut itu dalam ucapan la ilaha, iman kepada Allah dalam ucapan illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu samii'un 'alim." Al-'urwatul wuthqa, kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah yang tisama laha, tidak terpisah darinya. Allahu samii'un 'alim. Ya. Gimana? Dan ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin sendiri di akhir kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Akhir kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah.
Maka apabila seorang menghadirkan satu rukun saja dari dua rukun la ilaha illallah, dia belum berla ilaha illallah. Dia belum berla ilaha illallah. Dari sini kita tahu ya betapa beratnya kalimat syahadat la ilaha illallah ini. Sebenarnya oleh karenanya orang-orang musyrik jahiliyah, ya, mereka karena tidak ingin dituduh ya kontradiktif, tidak ingin dituduh mutanaqid, tidak ingin dituduh ya dusta ya dalam persaksiannya, ya mereka keberatan mengucapkan syahadat la ilaha illallah sebagaimana pengakuan Abu Sufyan ketika diinterogasi oleh ya Herakl Azimur Rum. Wa tafsiruha allazi yuwadhihuha qauluhu ta'ala. Kemudian di sana ada ayat-ayat yang memperjelas tafsir dari la ilaha illallah tadi. Tadi kan sudah kita pelajari bahwa maknaha tafsiruha, tafsir la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah, terbangun dari dua rukun, la ilaha dan illallah. La ilaha kufur terhadap segala tauhid, dan illallah iman kepada Allah. Nafi dan isbat. Mana dalil-dalilnya yang memperjelas hal itu? Begitu maksudnya. Ya, maka beliau menjelaskan wa tafsiruha alladhi yuwadhihuha. Dan tafsir la ilallah yang memperjelas la ilaha illallah itu. Jadi ayat-ayat ya yang memperjelas makna la ilaha illallah tadi. Di antara di sini dibawakan tiga, nanti dibawakan tiga. Yang pertama surat Zukhruf ayat 26 sampai 28, kemudian surat Ali Imran ayat 64, dan ya yang ketiga adalah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Di semua ayat Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid, semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu menafsirkan la ilaha illallah, memperjelas la ilaha illallah, menjelaskan la ilaha illallah. Di sini ya ada yang menjelaskannya itu ya dengan jelas, ada yang membutuhkan kepada munasabah, membutuhkan kepada ya mengaitkan antara ayat dengan la ilaha illallah. Wah, misalkan ya bahkan ayat-ayat muamalat, ayat-ayat pernikahan, ayat-ayat perdagangan, ayat-ayat jual beli, semuanya itu menjelaskan makna la ilaha illallah. Menjelaskan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ayat-ayat riba dan semuanya menjelaskan. Ya. Ayat-ayat surga dan neraka semua menjelaskan la ilaha illallah. Yang dibaca bisa dibaca di awal kitab Fathul Majid. Ya. Kita baca satu ya sebagai penutup ya, masih cukup waktunya. Kita baca satu sebagai penutup. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala, dan ingatlah, wa idh yani wazkur, dan ingatlah tak kala Ibrahim alaihissalam berkata li abihi, kepada ayahnya, wa qaumih, dan kepada kaumnya, qal, berkata ya kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara', berlepas diri, mengingkari segala apa yang kalian ibadahi, meyakininya batil dan menjauhinya, illa alladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, maka aku tidak berlepas diri dari beribadah kepadanya. Ya. Ini innani bara'um mimma ta'budun la ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun la ilaha, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih, Syekh Taimin, Syekh Rajihi, Shalih Al-Syekh dan yang lainnya dalam Hasyiah juga Syekh Ibn Qasim. Sesungguhnya aku bara' dari segala apa yang kalian ibadahi.
inilah ilaha. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Fatarani yani khalaqani, menciptakan aku. Maka aku tidak berlepas diri dari beribadah kepadanya, tidak berlepas diri dari yang menetapkannya sebagai ilah, sebagai yang aku ibadahi. Fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Dan Ibrahim atau Allah, dhamir pada fa'il pada ja'ala ini ada sebagai tafsir mengembalikannya kepada Sumullahil A'zam Allah, ada yang mengembalikannya kepada Ibrahim. Dan dia menjadikannya ini ini isyarat kepada apa tadi? Innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani tadi. La ilaha illallah. Sebagai kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Sebagai kalimat yang baqiyatan fi aqibihi, yang akan terus ada, dipertahankan, dilestarikan di keturunan-keturunannya. Yakni di setiap keturunan Nabi Ibrahim akan selalu ada yang tetap mempertahankan la ilaha illallah. La'allahum yarji'un. Semoga mereka, yakni orang-orang musyrik jahiliyah, ini iltifat, ya. Hum di sini adalah ahli jahiliyah, ahli Makkah. Semoga mereka ahli Makkah, jahiliyah mereka yarji'un, kembali, ya, kepada apa? Kepada la ilaha illallah tadi. Ya, yarji'una ilaiha, kembali kepada la ilaha illallah tadi. Ya. Ada perkataan Syekhul Utsaimin yang bagus di Al-Qaulul Mufid menjelaskan ayat ini. Ya, kita baca yang menjelaskan ayat ini. Illa ladzi fatarani, ya, jama'a bainan nafi wal isbat. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan sekaligus nafi dan isbat, penafian dan penetapan. Nafi bara'um mimma ta'budun. Nafi yang la ilaha ada pada kalimat bara'um mimma ta'budun. Berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, meninggalkannya, meyakininya batil dan mengingkarinya. Wal isbat dan illallah ada pada illallazi fatarani. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka aku tidak berlepas diri darinya dan tidak berlepas diri dari beribadah hanya kepadanya. Fadalla ala anna tauhida la yatimmu illa bil kufri bima siwallah wal iman billahi wahdahu. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid tidak akan sah kecuali dengan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah dan dengan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang itu ya'budun Allah ya'buduna ghairahu. Mereka beribadah kepada Allah tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, yakni umat Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim itu mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Terus bagaimana? Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, padahal mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi juga beribadah kepada selain Allah. Oleh karenanya, ya nauqal, oleh karenanya Nabi Ibrahim mengatakan di situ, illallazi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Ya, maka ya aku tidak berlepas diri darinya dan dari beribadah kepadanya. Ya. Wa kadza yujad fi ba'dil buldan al-islamiyah. Demikian juga didapati di sebagian negeri-negeri Islam. Man yusalli wa yuzakki wa yasumu wa yahujj. Orang-orang yang mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, menunaikan haji, ma'adzalik yadhhabuna ilal qubur yasjuduna laha wa yarka'un. Bersamaan dengan itu mereka sering pergi ke kuburan, sujud kepada kuburan, rukuk kepada kuburan. Fahum kuffarun ghairu muwahhidin. Maka mereka inilah orang-orang kafir, bukan muslim, bukan muwahhid. La yuqbal minhum ayu amal. Enggak diterima amal saleh apapun dari mereka. Wa hadza min akhtari ma yakunu 'ala syu'ub al-islamiyah. Ini perkara yang sangat dan paling berbahaya bagi masyarakat Islam. Ka'anal kufra bima sya'allah intahum laisa bisyai'. Seakan-akan kufur terhadap tauhid, terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah, itu enggak ada nilainya di sisi mereka. Wa hadza jahlun minhum. Ini penyebabnya atau berangkat dari kejahilan mereka,
wa tafritu min ulama'ihim, dan ya ketidakseriusan ulama mereka dalam mendakwahkan tauhid. Ya, ini ucapan atau penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin lengkap dengan tatbiknya, penerapan dari ayat ini. Ya, beliau mengkafirkan ya, orang-orang yang mereka ya sholat, zakat, puasa, haji, tapi mereka beribadah kepada kuburan. Ya, meskipun mereka, beliau katakan mereka jahil. Ya, wassalamualaikum. Ya, ini kita sampai di sini, sudah jam 9 kurang 3 menit. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Karena insyaallah semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya. Ada pertanyaan, silakan yang ada pertanyaan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa Ustaz, perkataan Syekh Utsaimin yang di Qaulul Mufid itu halaman berapa Ustaz ya? Itu di halaman 97 sampai 98. Cetakan mana Ustaz? Nah, itu cetakan apa ini? Itu cetakan Muasasah. Muasasah. Iya. Antum mungkin Masa Watoni ya? Lah, Muasasah Syekh Ibnu Utsaimin. Oh, ini kalau yang di Watoni yang Malik Fahad gimana? Halaman berapa Ustaz ya? Antum bisa juga lihat di itu Syekh Aiman yang tahrir qaul Ibnu Utsaimin dalam masalah udzur bil jahl dan orang yang meninggalkan tauhid yang pernah kita baca. Di situ ada. Iya. Ya, di kitab itu ada. Di kitab itu ada. Baik Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Ya, di kitab tahrir qaul Syekh Muhammad Shalih Utsaimin fi Tariq Tauhid, Syekhuna Aiman di halaman 35 dan 36 ada di sana. 35 36. Ya, ada kitabnya di tempat antum ada antum yang kita baca waktu itu di insyaallah. Oh, syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum jami'an. Baik, makasih di hadal qadar insyaallah. Jazakumullah khairan, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.